Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal. Bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait muncul lagi yaitu Kiai Nusantara, yang dimana Kiai tersebut itu lebih garang dari Bahar bin Smith. Karena ceramah-ceramah dari Bahar bin Smith dan oknum-oknum Habib yang lain dari kalangan Ba'lawi, mereka ini selalu mencaci maki pemerintah dan tidak juga terlepas dari dongeng-dongeng khurafat. Nah, maka Kiai tersebut ini ya teman-teman ya, namanya adalah Kiai Abdul Mujib, yang dimana beliau ini mengajak kaum muslimin untuk berpikir cerdas bahwasanya mereka-mereka ini yang mengatasnamakan zuriat Nabi SAW ternyata adalah zuriat palsu. Mereka ini kalau berceramah itu tidak terlepas dari dongeng-dongeng khurafat yang seakan-akan itu adalah karomah. Bahwasanya itu bukan karomah tapi adalah cerita bebas ya, karangan bebas dari golongan mereka yang mengatasnamakan adalah karomah. Jadi mereka ini kan selalu meninggikan yaitu golongan-golongan mereka ya teman-teman. Jadi Bapak Kiai ini itu sudah paham dari dulu ya, yang dimana ceramah-ceramah seperti Bahar bin Smith, seperti Bapak Rizik Syihab ya, yang selalu mencaci maki yaitu pemerintah. Jadi apakah benar mereka ini adalah zuriat Nabi SAW? Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video lengkapnya. Zuriyah palsu, zuriyah Rasulullah asli kemakai patokan agama balik siap naonan mantap ka dieu ana zuriyah Rasul dijamin ke surga. Waduh, sia ngaku zuriyah Rasul teu salat kok bajeng mabok, berarti ngaruksak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaruksak Islam. Komo lamun palsu, cacak-cacak betul ini zuriyah Rasul. Kalau seandainya ini zuriyah Rasul tapi sikap dan akhlaknya tidak mencerminkan Rasulullah, apa itu memperkuat agama apa merusak agama? Merusak agama. Mohon maaf, saya 10 tahun sebelum ramai ini karena mendengar Habib bodoh lebih utama daripada ulama. Itu sudah mendengar dulu. Cinta habaib, walaupun tukang mabok, tukang judi di kuburan aman, tidak akan mendapatkan pertanyaan mungkar nakir. Saya itu sudah perang dulu. Kalau mengatakan Faqih Muqaddam leluhur habaib bahwa mi'raj sehari 70 kali, nah baru-baru ini saya dengar, baru-baru ini. Jika dari dulu saya dengar, wah nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya mohon maaf, saya beberapa kali bersentuhan permasalahan dengan Habib-Habib, termasuk dengan Bahar Smith. Saya kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun itu bertemu di persidangan. Saya katakan saat itu adalah ditangkap oleh Polda Jabar bahwa kata beliau bahwa pemerintah sekarang itu adalah kriminalisasi ulama. Saya jawab bukan kriminalisasi ulama. Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal. Bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi. Saya saat itu ditanya sama Pak Kapolda, oleh Sultana, Kiai betul begitu betul, siap menjadikan saksi? Siap. Bagaimana kalau dia sidang? Sidang. Saya berhadapan di sidang. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, hei Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal? Saya jawab, sering. Di mana kamu mengatakan itu? Di mana-mana. Sok pek naon. Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran? Sering. Di mana? Di mana-mana. Sok pek naon. Betul. Saya punya fakta. Dia selaku mubalik dai intoleran, saya punya fakta sebagai dai mubalik yang kriminal. Mau apa lagi? Apa yang saya sampaikan saya bertanggung jawab di depan hukum. Itu karena kita sudah banyak mendengar sikap ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan ajaran agama kita, terutama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semakin mendetil oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dibongkar ternyata Ba'lawi itu adalah ngaku-ngaku zuriyah Rasul. Tidak ada fakta baik dalam kitab nasab maupun kitab sejarah, jangankan kitab, manuskrip saja tidak ada. Lebih-lebih diperkuat dengan tes DNA. Sampai hari ini sudah 180 Ba'lawi yang dites DNA, tidak ada satu pun yang haplogupnya nyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mau percaya?
Apa mau percaya? Mohon maaf, kelakuan anak gitu, tes DNA hasilnya gitu. Bukti dina kitab sejarah, kitab nasab bahwa Ubaidillah yang ngaku anaknya Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada. Karena Sayyid Ahmad bin Isa ayahnya yang diaku Ubaidillah itu hanya 3, Sayyid Husain, Sayyid Ali, Sayyid Muhammad. Ubaidillah itu tidak ada. Sampai hari ini di pinta kitabnya enggak ada. Yang muncul itu adalah rekayasa. Apa masih iya? Kita masih percaya. Mohon maaf, ketika saya berbicara seperti ini, Ceng Mujib itu NU kan? Saya mohon maaf pengurus NU Provinsi Jawa Barat di jajaran Suriah. Kenapa NU tidak bicara? Ceng Mujib kok setelah jadi ketua PWI lantang bicara? Mohon maaf, sejak dulu Ceng Mujib adalah begini. Urusan pengurus NU tidak berbicara tentang nasab, itu adalah hak mangga. Cuman ayah anu berbicara na harewosan, ayah anu bicara na geus dina panggung, ayah anu kerek pabaliut dina jero hate, ayah anu geus ngabeletuk dina biwir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya yang tersinggung adalah ketika sosok Habib Sepuh mengatakan bahwa NU adalah menang aki urang, padahal tidak ada dalam catatan sejarah yang mendirikan NU dari golongan Habib. Berarti itu adalah pengkhianat, pembelokan sejarah. Siapapun, dari manapun, kekuatan apapun yang merusak sejarah terhadap NU, kita harus berani menyatakan perang kepada mereka. Betul? Siap. Lebih sakit NKRI menang aki urang, Habib dea. Indonesia merdeka wa Habib. Indonesia bisa makmur gara-gara ayah Habib. STNK menang Habib. STNK juga buku nikah. Halo. Kenapa hari ini nasabnya ini yang harus diselesaikan? Karena mereka seenaknya bertindak kepada kiai ajengan santri karena merasa dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang berpandangan, Habib mah punten ari ka dzurriyyah Rasul. Oh iya dzurriyyah Rasul, orang cinta hukumna wajib. Cinta terhadap dzurriyyah Rasul nu asli hukumna wajib. Yang nggak boleh itu mengikuti akhlak turunan Rasulullah asli yang bertentangan dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunan Rasul mabok, ikuti apa jangan? Turunan Rasul gak sholat, ikuti apa jangan? Turunan Rasul dawil, ikuti apa jangan? Lebih-lebih kalau ini adalah bukan karena tidak ada bukti sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dampaknya setelah dibahas oleh kita bersama, punten ka abdi saminggu teh tara kurang ti 10 Habib bangsa. Ayeuna mah geus sataun leuwih teh sapotong-potong acan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ceramah dari Kiai Haji Abdul Mujib yang sangat tegas sekali ya tentang membahas para Habib-Habib Alawi ini, terutama adalah Bahar bin Smith ya teman-teman. Jadi memang harus tegas ya teman-teman ketika membahas tentang terkait masalah Habib Alawi ini, yang dimana mereka ini seperti yang beliau katakan tadi ya, yaitu membelokkan sejarah ya. NU itu dibangun oleh atas izin Habib. Lalu kemudian buku STNK saja itu diklaim dibuat dari mereka ya. Apalagi ya teman-teman tentang terkait masalah lambang negara juga diklaim dari mereka. Apalagi yaitu tentang terkait pahlawan Diponegoro ya, itu juga diklaim dari Habib. Jadi mereka ini memang dari dulu ya teman-teman ya suka membelokkan sejarah ya. Sampai saat ini ya itu membelokkan sejarah. Apakah kita sebagai ya terutama kaum muslimin yang hidup di Indonesia, asli orang Indonesia, apakah kita ridho kalau sejarah itu dibelokkan oleh mereka? Ini adalah penjajahan di atas agama ya teman-teman. Seakan-akan ya agama ini dipegang mereka harus ikut ya dengan mereka ini. Bahaya teman-teman kalau seperti ini. Coba teman-teman ya tentang terkait masalah doktrin oleh Habib-Habib Alawi ini, yaitu Bapak Ali Jindan ya. Enak bener ya, orang mabuk-mabukan, berzina, gak sholat, yang penting mencintai Habib, nanti di alam kuburnya ini bebas dari yaitu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ya, ini gak masuk akal teman-teman ya, gak masuk akal. Bukan itu saja, mereka ini mengatakan bahwasanya satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai alim ulama. Loh ini gimana teman-teman ya? Ada lagi mereka juga menghina kiai, yaitu kaki Habib yang kotor, pezina, pemabuk, dan lain-lain itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban.
Kacau nggak? Kacau nggak? Kacau ya. Kata Bapak Rizik itu kacau, kacau gitu ya. Emang dia yang kacau ya teman-teman. Nah, saya sangat dukung sekali yaitu Kiai Haji Abdul Mujib ini ketika membahas yaitu Habib-Habib Alawi yang dimana mereka ini mengklaim bahwasanya zuriat Nabi SAW ternyata mereka ini adalah zuriat palsu. Dan seperti yang dijelaskan oleh TSJ Kiai Madun Al-Bantani ya teman-teman, bahwa mereka ini nasabnya itu terputus. Yang memutuskan bukan Kiai Imad, tapi memang mereka ini tidak ada ya. Maksudnya tidak ada itu bukan zuriat Nabi. Yang mengklaim yaitu Ubaidillah adalah anak daripada Ahmad bin Isa, ya memang siapa yang batalkan? Ya mereka sendiri. Nah, maka dari itu ya teman-teman, kita ini sebagai penuntut ilmu ya, berhati-hati ketika kita ini mencari ilmu, mencari guru ya. Jangan sampai kita ini tersesat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengatasnamakan cucu Nabi, mengatasnamakan agama Islam, tapi ternyata ajarannya itu menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus soleh. Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.